Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya pecinta pound sterling. Ada pound sterling USD, ada pound sterling Jepang Yen dengan karakter yang sedikit berbeda di sana. Meskipun sama-sama pound sterling, tetapi pasangannya tentu berbeda, yang membuat perbedaan yang cukup signifikan di sana. Pertama kita akan masuk di pound sterling USD dulu, GBP USD dulu. Kita lihat pergerakan sampai saat ini. Kalau kita amati dari time frame yang besar, ini berada di wilayah jenuhnya, ya jenuh belinya, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada warna yang berbeda, sehingga meskipun trennya naik dan di atas di puncaknya ada penolakan yang luar biasa, ya seller mulai muncul di sana, tetapi ada batasan di bawah, ada level yang cukup kuat di sana yang akan menguji pergerakan seller nantinya. Berada di 1.36094 adalah support yang terdekat yang kuat di sana, yang harus digunakan untuk menguji apakah nanti mampu breakout atau tidak. Secara umum seller akan bergerak turun ya, meskipun masih cukup kecil kekuatannya, tetapi dari histori beberapa hari yang lalu ini momentum seller sudah mulai tebal dan belum ada tanda-tanda pembalikan di sana. Hanya saja karena berada di wilayah-wilayah penting, bisa jadi nanti masih akan koreksi lagi. Di time frame yang kecil kita bisa lihat ya, secara umum juga yang terdekat dari running low-nya menuju ke bawah, high-nya juga menuju ke bawah. Ini low-nya di bawah, high-nya juga di bawah. Berada di level penting ya. Kalau kita tarik garis, ini berada di level yang penting, berada di supportnya. Kita bisa tentukan di bawahnya. Ini ada support yang harus diuji apakah nanti mampu breakout atau tidak. Kalau dia mampu breakout menembus 1.36412, maka kemungkinan besar turun akan jauh lebih besar. Sementara di atas dia akan kembali naik setelah melewati level kuatnya, tentu level kuatnya itu ada di sini. Nah, ini adalah artinya ring satu hari itu harus dilewati. Karena itu untuk menguji apakah dia akan memantul kembali atau pullback di atas, minimal harus melewati 1.36858. Nah, sekarang kita manfaatkan peluang kecilnya dari yang sudah ada. Kita bisa manfaatkan peluang kecilnya ketika dia sudah mulai breakout di sana. Ya, ada level di sebelah kirinya. Kita bisa lihat eh, di atasnya ada level juga. Kemudian jaraknya kita ukur apakah cukup space untuk kita mengambil peluang dan target profit kita. Ketika tidak cukup, maka kita manfaatkan dulu untuk koreksinya. Kita bisa taruh koreksi dulu. Sell limit di 1.36670. 1.36670 kita taruh limit di sini. Targetnya tentu koreksi, mungkin bisa di 1.36570. Lepas dari limitnya, kita bisa ambil peluang stopnya di sana, bisa mengambil breakoutnya dengan buy stop di 13670. 1.6737 ya. Buy stop di 1.36737 kita taruh di area ini, kemudian targetnya nanti di level puncaknya 136.858 sekaligus untuk memanfaatkan koreksinya di sini. 1.36858.
silakan diuji. Di area ini kemungkinan besar untuk kita dapat profit sangat besar sekali ya, probabilitasnya besar, sehingga kita bisa manfaatkan langsung di koreksinya cukup, cuma ini terlalu jauh sehingga butuh waktu yang lama. Kemudian breakout di sana nanti apakah bisa ambil posisi buy ya, logikanya bisa, tetapi berada di puncak hati-hati, lihat nanti struktur candle yang terbentuk, lihat tekanannya, adakah tanda-tanda market itu mulai loss momentum atau bahkan dia mulai ada momentum yang kuat. Nanti kita perhatikan ya struktur demi struktur yang candle terbentuk di sana, kemudian pergerakan demi pergerakan dan tanda-tanda market itu berbalik atau belum, sehingga ketika nanti berada di puncaknya ini di 136.858 ini kita uji bagaimana karakter candle terakhir terbentuk dan 3 candle terakhir seperti apa. Nanti kita akan bisa setidaknya membuat satu gambaran apakah nanti bergerak naik lagi atau bahkan akan berbalik. Kemudian yang di bawah kita bisa tentukan kembali yang di bawah, karena ini berada di wilayah yang masih kecil, juga bisa memantul kembali, bisa juga nanti turun lagi setelah menyentuh level terdekatnya di 13.6570 ini. Kita bisa mengambil peluang breakoutnya di sana. Kita lihat apakah ada space di sana. Nah, kita bisa ambil peluang breakout di 13633. Ini sell stop di 1.3633. Kemudian targetnya di yang terdekat, target yang terdekat berada di sumbu yang terdekat ini di 1.36218 atau yang di sebelah kirinya di 136.193. Tidak usah terlalu muluk-muluk, kita ngambil yang realistis yang mudah kita dapatkan dalam waktu yang singkat, karena kita menggunakan day trading bukan long term trading. Sekali lagi targetnya sesuai dengan karakter dari model tipe trading yang kita ambil. Kemudian selanjutnya kita lihat dari level yang di bawah. Perhatikan ketika di bawah ini ada level penting. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang bisa kita jadikan sebagai wilayah untuk koreksinya. Kita manfaatkan limit di buy limit di 1.3599. Ya, kita bisa tentukan tadi di 135 atau 99 boleh lah ya. Yang terpenting di area yang banyak disentuh di sini ada wilayah penting yang kita bisa jadikan sebagai area untuk koreksi, untuk memanfaatkan pantulan saja. 81 boleh. Perhatikan ringnya, karena yang kemarin juga bergerak tidak cukup panjang, di beberapa hari terakhir juga tidak panjang, maka berada di kisaran itulah nanti market itu akan bergerak ya, kisarannya akan bergerak di antara ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka kita untuk meraba potensi dan arah pergerakan yang ada untuk satu hari ke depan, dan bisa menentukan mana nanti titik yang terbaik, mana nanti peluang tepat untuk kita jadikan sebagai entry point kita. Terima kasih teman-teman semuanya yang pecinta pound sterling, USD, kemudian nanti satu yang ada yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pound sterling Jepang yen, karena ada yang menggunakan GC sebagai aset
yang dijadikan sebagai pair yang benar-benar andalannya, karena GJ ini juga punya karakter yang luar biasa, tingkat ekstrim yang tinggi, sehingga banyak yang suka dengan GJ ini dengan pergerakan yang ekstrimnya. Dari pergerakan GJ yang ada yang kemarin ini masih cukup datar, juga tidak terlalu ekstrim, belum ada tren yang kuat, hanya saja dari pergerakan terdekat dari running ini masih mengarah ke atas, meskipun harus dibatasi oleh levelnya di sana. Ada level yang dekat di situ, sehingga ini masih cukup rawan juga. Dia akan lebih kuat nanti ketika dia melewati level yang di bawahnya. Dia akan melewati level di bawahnya atau bahkan melewati level yang di atasnya. Bisa melewati 155, 901, 156, 8819. Ini menjadi wilayah yang bisa kita jadikan sebagai entry point-nya ketika melewati salah satunya. Misalnya melewati yang di bawah, entry point kita di bawahnya dengan target di level juga di bawahnya. Kalau dia naik melewati levelnya 156, kita bisa ambil di atasnya untuk manfaatkan buy-nya. Nah, bagaimana ketika marketnya masih kecil seperti ini? Ya, pasar yang kecil, pasar yang sepi menjadikan kita akan terseret yang lama di dalam floating minus, sehingga kita perhatikan, kita amati saja sampai ada pergerakan yang betul-betul sudah ada kecenderungan di sana. Ya, kalau kemarin bagaimana kalau kecil-kecil? Ya logikanya kalau memang terlalu kecil, sulit untuk kita menentukan entry point, maka kita konsolidasi, kita diam dulu atau kita amati saja. Trading itu tidak harus tiap hari profit. Tidak ada yang mengharuskan tiap hari itu profit. Ya, profit konsisten itu bukan berarti tiap hari harus profit, tidak ada yang mengharuskan. Karena pasar tidak bisa kita haruskan, karena pasar tidak bisa kita setting, kita kendalikan, kita hanya mengikuti kondisinya. Ketika dia memang sulit untuk kita tentukan triggernya, maka lebih baik kita tidak entry daripada terjebak dalam entry tetapi pada akhirnya kita minus panjang. Ketika sudah ada peluang yang di sana yang besar, mungkin breakoutnya, mungkin ada breakout yang sudah kelihatan di sana, mungkin ada tren kecenderungan yang lebih kuat di sana dari pergerakan yang ada, misalnya kita bisa mengambil peluang itu, dan satu hari pun tidak harus banyak sekali kita entry di sana. Tujuan kita adalah profit ya. Untuk bisa profit itu tentu kehati-hatian yang harus kita terapkan, baik dalam membaca pasar, baik dalam menerapkan manajemen resikonya. Mungkin ini di pagi hari ini yang bisa kita sampaikan di GJ. Silakan nanti melihat kondisi yang sudah minimal melewati level tertingginya yang terdekat dari runningnya. Selagi masih berada di wilayah ini, maka akan selalu naik turun. Ketika lewat dari ini, baru kita nanti bisa ambil salah satu breakoutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.